Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak. Silakan duduk Pak. Perkenalkan Pak, saya Dr. Alika yang bertugas di puskesmas ini. Baik Pak, di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari keluhan-keluhan yang Bapak alami. Pemeriksaan apa saya itu dok? Pemeriksaannya itu seperti saya melihat apakah ada pembesaran pada kelenjar Bapak atau leher Bapak. Kemudian saya akan melakukan juga pemeriksaan perabahan, apakah ada pembesaran kelenjar pada leher Bapak. Di sini nanti hasilnya kita bisa tahu dari hasil pemeriksaan tadi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Ya udah. Kalau begitu Bapak bisa pindah ke ruang tempat duduk yang lebih cerah cahayanya. Setelah itu saya akan melakukan cuci tangan dulu terlebih dahulu. Ya Pak. Pertama-tama kita menjalankan air. Setelah itu kita basuh tangan menggunakan air yang mengalir. Setelah itu kita mengambil sabun, kemudian kita gosok dengan rata. Setelah itu kita gosok punggung tangan kanan, kemudian punggung tangan kiri, kemudian sela-sela jari, kemudian kunci kanan dan kiri. Setelah itu ibu jari kanan, kemudian kiri. Setelah itu kuku kanan, kiri. Setelah itu sela-sela jari. Setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir. Setelah itu kita tutup airnya menggunakan siput. Kita lap menggunakan lap yang kering. Ini itu kita melakukan inspeksi pada leher pasien. Tapi Pak, bisa kita melihat ke atas. Kita melihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Setelah itu kita suruh pasien untuk menelan. Tapi Pak, bisa kita menelan Pak? Setelah itu kita melakukan palpasi setelah inspeksi untuk mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar. Kita berada di belakang klien atau pasien, kemudian kita melakukan pengukuran perabaan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian diletakkan di bawah 1 cm di bawah jangkung. Kemudian kita palpasi ke kanan untuk mengetahui apakah ada pembengkakan. Setelah itu kiri. Kemudian kita mengukur sepertiga dari otot musculus sternocleidomastoideus. Kemudian kita mengukur lagi 1/2 dari otot sternocleidomastoideus. Begitupun di sebelah kiri. Setelah itu kita selesai melakukan palpasi pada leher pasien. Tadi Pak bisa turunkan kepala ke normal. Baik Pak, Bapak bisa pindah ke ruang yang tadi. Setelah itu saya melakukan cuci tangan dulu. Pertama kita nyalakan air mengalir. Setelah itu kita basuh tangan dengan air mengalir. Kemudian kita ambil sabun dan digosok dengan cara merata. Setelah itu kita gosok punggung tangan kanan, kemudian tangan kiri secara bergantian, kemudian sela-sela jari, kemudian kunci kanan, kemudian ibu jari kanan dan kiri, kemudian kuku di ujung jari, kemudian pergelangan tangan. Setelah itu kita basuhi tangan dengan air yang mengalir. Setelah itu kita tutup kerang air menggunakan siku.
Kemudian kita lap tangan menggunakan lap kering. Setelah itu kita kembali ke meja pasien. Tadi setelah pemeriksaan dilakukan, di sini saya akan menjelaskan kriteria tingkatan pembesaran kelenjar tiroid. Di sini ada tingkatan 1A, tingkatan 1B, tingkatan 2, tingkatan 3. Di mana tingkat 1A itu tidak terjadi pembesaran saat kita lihat, tapi pada saat pemeriksaan perabahan terdapat pembesaran pada kelenjar tiroid. Kemudian tingkat 1B itu terlihat jika kita lihat tadi, kemudian dan saat diraba juga terjadi pembesaran. Kemudian tingkat 2 itu pembesaran kelenjar tiroid terlihat pada posisi kepala normal dari jarak 1 meter. Kemudian tingkat 3 itu sudah pembesaran kelenjar tiroid juga, kita lihat dengan kepala normal dan kita lihat dari jarak 5 sampai 6 meter. Jadi Bapak di sini masuk di tingkatan 1A. Pada saat kita lihat tidak terjadi pembesaran, tapi pada saat kita raba atau palpasi terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Nah itu Pak. Jadi mungkin kita bisa melanjutkan pemeriksaan pada dokter atau klinik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk Bapak. Ya, siap dok. Ya, makasih ya Pak. Ya, lekas sembuh Pak.